Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa bergabung pada kelompok yang insya Allah diridhoi untuk kita kumpul kita di sini. Ya, karena ada satu ulama sufi yang memerintahkan jangan kamu melangkahkan kaki kecuali menuju tempat yang aman dari murka Allah. Ya insya Allah kita di sini. Jangan duduk di suatu majelis. Ya. Ketua majelis itu adalah majelis yang membicarakan kebaikan dan seterusnya. Baiklah jemaah yang berbahagia, kita senantiasa akan nanti baca ayat Al-Quran karena tujuan kita sebenarnya mempelajari Al-Quran. Ya, Al-Quran ini kemudian di yang lain ada perintah-perintah kita bacakan. Nanti ada keutamaan sholat kita bacakan. Mungkin keutamaan azan mungkin kita bacakan. Dan saya sudah membaca beberapa buku ensiklopedi tentang fikih praktis. Itu ya hampir sama dengan fikih sunnah yang kita miliki Said Sabiq, hanya mungkin cara pembahasannya agak mendetail gitu seperti itu. Namun bagaimanapun ya namanya fikih itu kalau berbeda satu sama lain juga tidak perlu kita sakit hati karena penilaian ilmunya hadis misalnya dari seorang ulama dengan ulama lain kadang-kadang berbeda. Satu ulama menganggap ini sahih, yang satu ulama menganggap tidak sahih, itu sudah terjadi wajar. Jadi tidak ada orang yang diakui bahwa ketelitiannya bagus kecuali Bukhari dan Muslim. Hanya itu saja. Nah, baiklah hari ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana sholat witir, hukum dan utamanya. Namun sebelumnya ini sebenarnya yang paling banyak mesti kita ikuti sebenarnya. Karena apa? Yang sebelumnya ini yang kita biasanya kita tidak dapatkan. Nanti dapat sana kemari gitu kita ayat-ayat Al-Quran itu bisa kita memahami nanti ya sepenuhnya. Sehingga jangan sampai kita memahami Al-Quran itu sampai berbenturan satu ayat dengan ayat lain atau hadis yang sahih berbenturan dengan ayat Al-Quran. Gak mungkin karena Nabi kita utusan Allah. Ya. Utusan Allah itu tidak mungkin akan menyelisih dengan yang mengutus.
Sehingga gak mungkin hadisnya sahih kok bertentangan dengan Al-Quran. Kalau itu terjadi, ya mungkin hadisnya nggak sahih, hanya kita menilainya sebagai hadis sahih. Ya. Kalau memang betul umpamanya hadis sahih, barangkali pemahaman kita yang tidak benar. Pasti nanti ada ulama yang bisa memahami dengan pemahaman yang tidak berbenturan dengan Al-Quran. Jadi kita belajar ini tidak semata-mata kita menganggap diri kita paling benar, yang lain salah, bukan. Tapi supaya kita mempunyai pegangan yang konkret bahwa Al-Quran itu sebagai pegangan, ya, bacaan utama dan pegangan utama sebagai untuk mempraktekkan amal ini. Maka kita nanti akan baca surat ini. Sedikit saya akan sampaikan tentang hadis Nabi kita berpesan kepada kita sebelum baca Al-Quran. Ya. Kata Nabi kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, saya bacakan ini, ya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang pagi hari ini, ya, aminan fi sirbihi, aman rumah tangganya, ya, sama enak, seneng, ya. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya, enggak sakit, berdiri bisa, tadi malam sholat bisa, pergi ke tempat kamar mandi bisa, ke masjid bisa, aman fi sirbihi, ya. Kemudian ingdahu, di sisinya kutu yaumi, ada makanan, kemudian sarapan ada, roti barangkali, atau mungkin nasi, atau apa saja lah, klotok, ya, kalau mau makan seperti ada makanan pada pagi ini. Maka faka'an nama, kata Nabi kita, seakan-akan engkau telah memiliki hijat lahu dunia mama bihadiria, ya, seakan-akan kamu mempunyai dunia seisinya, itu miliknya sudah. Karena tidak ada yang lebih indah, ya, dari orang yang aman rumah tangganya, sehat badannya, ada makanan. Udah, apalagi itu kalau orang itu mau serakah, rakus, sebenarnya yang dirakuskan itu apa? Kita itu butuhnya itulah yang kita butuhkan itu. Ada makanan, setiap hari ada makanan, nggak susah-susah. Kemudian badannya sehat, kemudian ada cukupan, ya, kemudian ada makanan, kemudian aman rumah tangganya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan begini, qad aflaha, sungguh untung sekali, man aslama, orang yang Islam, orang jadikan orang Islam, atau orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, orang Islam. Wa kana rizquhu, dan dia mempunyai rezeki, dan ada pada dirinya rezeki, kafafan, cukup, rezekinya cukup. Wa qana'ahu Allahu, dan Allah memberikan hati yang qanaah bima atahu, terhadap apa yang diberikan, itu sudah orang yang paling beruntung. Ya, orang Islam, karena orang Islam tidak mungkin kekal di dalam neraka. Janjinya Allah, orang Islam semuanya masuk surga, ya. Kalau di dunia di rezeki cukupan, ya. Kemudian juga diberi hati yang qanaah, enggak rakus, enggak ngongsok. Masya Allah, orang itu adalah orang yang mendapat keistimewaan di sisi Allah Ta'ala. Baiklah, kita baca dulu surat Al-Quran, ya, surat yang nomor ke 23. 23, surat apa namanya? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun, ayatnya ayat 51 sampai 56. Yang saya tekankan nanti 54, 56, 55, 56. Tapi tidak apa-apa dibaca semuanya biar kita biasa berlatih, ya. Monggo Bu, dibaca. Monggo, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Mu'minun ayat 51 sampai dengan 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan
Inni bima ta'maluna alim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Ayahsabuna annama numittuhum bihi min malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Iya. Terjemahan surat 23 ayat 51 sampai dengan 56. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Dwi Semarang. Ya, Bu Dewi apa Dwi ya? Bu Dewi Ustaz. Oh Dewi ya, Bu Dewi Semarang. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf kalau saya kelirukan sama Dwi-nya, Dwi Dewi ya. Ya, sedikit kalau keliru, mohon maaf. Baik, jadi ayat yang kita baca dari Al-Quran ini menunjukkan bahwa antara yang pertama ayat 51 itu, antara Rasul dengan orang mukmin itu perintahnya sama. Kalau makan disuruh makan yang baik, tidak boleh makan barang yang buruk, yang haram-haram tidak boleh. Ya ayuhar Rasul, wahai Rasul, kulu makanlah. Ya, kulu itu bukan makannya yang diperintahkan, tapi isi yang dimakan itu yang diperintahkan. Kulu min thayyibatin, makanlah dari makan-makan yang baik, yang halal tentunya, yang halal, yang bermanfaat, itu baik. Min thayyibatin, ya, wa malu sholihan, kemudian baru beramal soleh. Artinya kalau makanannya sudah tidak baik, makanan haram, itu amalnya pasti tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi umpamanya ya, kita membangun masjid ya dari hasil korupsi, ya enggak dapat pahala. Orang yang membangun masjid dari hasil korupsi itu tidak dapat pahala sama sekali, karena Allah tidak suka menerima hasil yang kotor, itu artinya itu buruk namanya. Tetapi apakah masjidnya itu boleh
dipakai untuk sholat, hasil yang dibangun oleh orang hasil ya tidak masalah. Itu berbeda, ya, dua-duanya akan berpisah, ya, berbeda hukumnya. Yang satu masjid gunanya untuk sholat ya saja. Kalau dibangun nih, yang membangun itu yang tidak mendapat pahala sama sekali, ya, seperti itu. Kemudian ini bima tak maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui dengan seluruh dari apa yang kamu kerjakan. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, Pak Istiqom, surat Al-Baqarah ayat yang ke-172. Nggih, Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 172 nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Iya, ya. Jadi Rasul pun diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu tadi, ya ayyuhar rasul tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, kulu makanah min thayyibatin, dari makanan-makanan yang baik, ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian, waskuru lillah, kemudian bersyukurlah bahwa itu rezeki datang dari Allah, in kuntum iyahu, jika engkau hanya kepada saja tak butuh engkau beribadah menyembah kepada Allah. Jadi kita harus mengakui, ya, bahwa rezeki yang kita terima itu datangnya dari Allah. Jadi makanannya harus baik, Rasul pun juga makannya harus baik. Maka orang mukmin kalau masih suka makan barang-barang yang haram, maka dipertanyakan benarkah dia beriman. Ya, kalau dia nggak ngerti makan barang haram, misalnya babi nggak ngerti, nggak ngerti. Tapi kalau sudah ngerti itu dilarang dan sudah jelas mereka tahu, maka dia melanggarnya itu dosa besar, ya, kepada Allah Taala. Nah, kita kembali kepada ayat yang ke-52, ya. Wa inna hadi, dan sesungguhnya agama ini umatukum, karena agama kalian, yaitu agama sah yang mengesahkan Allah itu umatum waqidah, agama yang satu, menyembahnya kepada Allah. Wa ana rabbukum, dan aku adalah kami, ya, aku adalah Tuhan kalian. Nah, fattakuni, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agama sama, agama esa, agama tauhid yang mengesahkan Allah Ta'ala saja. Jadi tidak ada agama trinitas, agama trimurti yang menyembah 3 Tuhan atau 3 dewa, sudah tidak ada. Nyembahnya sejak dulu yang menyembah kepada Allah. Hanya karena orang-orang sesat, salah, maka dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat yang 15, kemudian mereka pengikut Rasul itu setelah Rasulnya meninggal, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Ada torikoh ini, ada sejalan ini, agama ini. Setelah Rasulnya tidak ada. Pada saat Rasulnya ada, dibimbing sama Rasul sama. Agama itu ya, kalau agama Islam ya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dipraktikkan oleh para sahabat itu saja. Tapi kalau setelah Rasulullah meninggal, ya, para sahabat-sahabat juga sudah meninggal, maka agama Islam jadi bermacam-macam. Ada agama Islam Kejawen, ada agama Islam Nusantara, ada Islam yang lain. Yaitu karena apa? Mereka sifatnya seperti memecah belah mereka agama menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga, ya, dengan apa yang ada pada sisi mereka sendiri masing-masing ini. Ini tentunya agak tidak pas, tidak benar. Karena memecah belah agama itu adalah termasuk satu kesirikan, ya. Di dalam surat Rum surat berapa? Surat 30, Ustaz. Ya, masih ingat kalau memecah belah agama itu, ya, itu ayat yang berapa? Ya, kita baca aja ayat 30 sampai 32, 31, 32 ya, 30. Moga Pak Istiqomah dulu aja. Ayat ke-30 surat Ar-Rum.
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, jadi kita menyembahnya kepada Allah, wa aqim wajhaka lillazi hanifan, yang lurus. Jadi menyembahnya kepada Allah tidak boleh syirik. Ini ya. Fitrah Allah, fitrah dari Allah. Semua orang itu menyembahnya mestinya hanya kepada, karena itu sudah fitrah. Itu yang diciptakan alati, yang diciptakan ya. Fatoron nasi, diciptakan bagi manusia alaya atasnya. La tabdila, tidak ada perubahan. Ya. La tabdila khalqillahi, penciptaan Allah, bahwa manusia itu menyembahnya hanya kepada Allah. Dari kadinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin akan tetapi aksaron nasi, kebanyakan manusia layak lamun. Terus yang ke-31. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Terus? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Iya, inilah yang disindir oleh Allah sekarang ini. Orang Islam itu yang Syiah, merapa Syiahnya, paling benar orang Ahmadiyahnya yang paling benar ya. Kemudian dari Islam, jadi ada yang saya ini golongan ini, partai ini, kelompok ini yang paling benar, lainnya itu sesat semua. Ya, itu tidak benar. Semua senyampang, mereka bertuhan hanya kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad Rasulullah SAW. Kitabnya Al-Quran, salatnya menghadap kepada kiblat ya, kepada kiblatnya Baitullah sana. Maka mereka adalah saudara kita ya. Tidaklah kita boleh bertikai satu dengan lain, karena itu berarti memecah belah agama. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang ke-54 ya. 54. Fadharum, biarkanlah mereka. Gumratihim hatahin, biarlah mereka di dalam kesesatannya sampai suatu waktu, maksudnya sampai hari kiamat. Mereka merasa bangga dirinya, merasa paling benar dan seterusnya, tapi mereka tidak mempelajari agama dengan benar. Mereka menyangka kalau dengan ini di dunianya saja diberi kekayaan yang banyak, mereka itu tandanya disayang sama Allah Ta'ala. Ayat ke-55, ayah sabuna, apakah ya mereka menyangka annama numidduhum bihi min malin babanina, apakah manusia itu mengira bahwa harta dan anak-anak mereka itu merupakan berarti suatu tanda bahwa nusari'u, kami menyegerakan lahum kepada mereka fil khairat, kebaikan. Apakah dia itu menganggap bahwa dengan kaya, dengan semua harta yang dimiliki, jabatan yang tinggi, itu artinya Allah Ta'ala menyayangi, dan itu akan sebagai bukti bahwa mereka memang akan diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Ta'ala? Bala yasurun, bahkan mereka bodoh sekali, karena mereka tidak sadar bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepadanya itu adalah ujian bagi dirinya ya. Diuji dengan harta itu jarang yang kuat ujian itu. Kalau ujian kalau diuji dengan kemiskinan, banyak yang lolos ya, artinya kuat. Tapi kalau diuji dengan kelapangan ya, murah rezeki, harta yang melimpah ruah, jarang yang kuat. Kenapa? Orang itu kalau sudah hartanya melimpah, duitnya banyak, merasa bisa berbuat apa saja. Kalau orang mempunyai duit banyak, apa maksiat yang tidak bisa dikerjakan? Semua bisa. Nah, pengendalinya hawa nafsu ini, ya setan itu selalu mendorongnya untuk berbuat jahat. Maka dari itu susah orang yang diberikan kelapangan keluasan itu menjadi tetap berjalan di atas jalan yang lurus, susah. Ya seperti ya siapa saja yang jadi pejabat biasanya susah untuk sholat berjamaah, istiqomah, bangun malam istiqomah, membaca Al-Quran istiqomah. Kalau mereka itu sudah mempunyai jabatan dunia yang tinggi, harta yang melimpah, jarang. Ada tapi ngelas sedikit sekali. Ya.
qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali dari antara kalian yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Padahal sebenarnya nikmat yang diberikan itu untuk disyukuri. Semakin banyak harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin kita itu bersyukur kepadanya, kemudian mengerjakan dengan nikmat itu segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan. Mengajak orang lain juga berbuat baik. Ya. Seperti disebutkan di dalam surat 9. Surat 9 surat apa? Surat 9? At-Taubah. At-Taubah ayat yang ke-55. Monggo Pak. Ini surat At-Taubah ayat ke-55. Ya. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Ya, perhatikan orang biasanya sama orang kaya itu, waduh, menyanjung-nyanjung kemudian ya, wah segala macam. Maka di Allah mengingatkan, fala tujibuka amaluhum, jangan sampai mengagukan harta-harta mereka wala auladhum, anak-anak mereka yang sukses ya, jadi dokter ya. Yang keenam, dengan sholat Allah akan meninggikan derajat dan menghapus dosa. Ustadz, mic-nya mati Ustadz. Ya. Alhamdulillah kematian ya, kepites ya Bu ya. Leres Ustadz. Ya. Jadi kemarin itu sudah dijelaskan bahwa Sauban, salah satu pembantu Nabi itu menginginkan selalu ketemu Nabi, baik di dunia sampai di akhirat. Kalau di surga nanti dia berpikir bahwa surga Nabi pasti tinggi, sedangkan dia adalah manusia biasa, bukan Nabi, maka surganya pasti di bawah jauh. Maka tidak bisa lagi melihat Nabi. Maka Nabi kita menganjurkan, kalau ingin terus melihat Nabi besok di surga, menjadi temannya Nabi surga, alaika bikasratil sujud, ya, hendaklah kamu memperbanyak sujud lillahi karena Allah saja, ya. Fa innaka la tasjuda lillah, tidaklah kau sujud karena Allah. Satu kali sujud maksudnya mengerjakan satu kali sholat sunnah itu ila rafa'akallahu, kecuali Allah akan mengangkatmu biar dengan sholat sunnah itu darajatan 1 derajat wa akhata, dan akan menghapuskan angka darimu biar dengan sholat sunnah itu khotiatan 1 kesalahan. Jadi sholat sunnah itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan akan menyebabkan nanti di akhirat bisa masuk surga dengan melihat Nabi, menemani kepada temannya Nabi. Tentu kalau melihat Nabi dan jadi teman Nabi, surganya tinggi. Nah ini disyaratkan di dalam kitab ini supaya banyak melaksanakan sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat malam, dan seterusnya. Yang ke-7 monggo Bung. Ini Pak Istiqom sudah masuk Ustaz. Nggih. Monggo Pak Istiqom. Oh, saya bacakan kalau gitu mungkin belum on lagi. Nomor 7 Ustaz. Nggih. Sholat juga menjadi salah satu sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga seraya menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masuk lagi. Lanjut ya Ustaz. Oke, lanjut. Hal ini didasarkan pada hadis Rabi'ah dan bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Dia bercerita, aku pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku membawakan dia bercerita, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku membawakan air wudhu beliau pun bersabda kepadaku, mintalah. Kemudian kukatakan, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Maka beliau bersabda, tidak ada yang lain selain itu. Aku menjawab, hanya itu saja. Beliau bersabda, bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu dengan banyak bersujud. Ya, jadi ini namanya Rabi'ah
bin Ka'ab al-Salami itu senantiasa melayani Nabi, ya, bepergian itu membawakan ya sandalnya, anduknya, kemudian apa saja, sambulnya kalau sekarang sikat giginya atau siwaknya, itu melayani begitu, melayani Nabi dengan sangat ikhlasnya. Kemudian nampaknya Rasulullah SAW itu melihat begitu keikhlasan si Rabi'ah bin Ka'ab al-Salami ini, maka dia itu terharu. Kemudian maka dia itu karena pada saat itu Islam sudah banyak ditundukkan, maka ditanya Ka'ab ini, wahai Ka'ab, sekarang kamu sudah banyak melayani, mintalah kamu kepadaku, barangkali Rasulullah bisa memberikan apa yang diminta. Misalnya akan jadi kepala daerah, jadi gubernur, wali kota, atau apa di suatu tempat, ya. Maka mintalah kepadaku, ini minta akan diberi. Maka Rabi'ah mengatakan, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Jadi permintaannya bukan harta, bukan jabatan, bukan uang dan lainnya, tapi minta ya Rasulullah, saya kepingin jadi temanmu nanti di surga. Ini permintaan yang luar biasa sekali. Kaget Rasulullah itu, tidak ada yang lain, ya. Hanya itu permintaanmu. Ya Rasulullah, tidak ada, sudah. Saya tidak butuh yang lain. Hanya butuh saya satu, minta untuk bisa menemani Rasulullah di dalam surga. Maka kata Nabi kita apa? Karena permintaannya itu tentu ya sangat besar sekali, maka bantulah aku untuk bisa mengabulkan permintaanmu itu dengan banyak-banyak kamu bersujud kepada Allah. Artinya banyak mengerjakan sholat sunnah. Jadi kalau begitu kita bisa banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah, ya. Jadi kalau kita mampu melaksanakan sholat sunnah, jangan sampai ditinggalkan sholat-sholat sunnah ini. Ya, qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha, atau sholat istikharah kalau ada, ya. Kemudian sholat hajat, misalnya kalau kita mempunyai hajat, kapan saya terangkan ini hajat, atau kemudian ada sholat tobat, ya. Tobat itu kapan kita kerjakan, ya. Kemarin sudah dicuplikkan itu, tapi belum dibacakan hadisnya yang menerangkan tentang sholat tobat. Karena kita belajar agama itu tentunya butuh pendasaran yang pas, yang benar. Jadi intinya yang ketujuh itu adalah bahwa sholat-sholat ini dapat kalau kita kerjakan dengan baik dan benar, ikhlas kepada Allah. Sholat 5 waktu kita kerjakan dengan sempurna dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah, itu dapat mencapai derajat surga tinggi yang akan menjadi teman Nabi di dalam surga. Ya, yang ke-8, monggo. Monggo Pak Istiqom. Baik, siap. Yang ke-8, keutamaan sholat. Yang ke-8, berjalan menuju ke tempat sholat atau masjid akan dicatat baginya kebaikan-kebaikan, ditinggikan beberapa derajat, dan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berangkat ke salah satu rumah Allah atau masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, maka salah satu dari tiap-tiap 2 langkahnya akan menghapuskan kesalahan dan yang lainnya akan meninggikan derajat. Terus wudhunya di rumah. Wudhu di masjid itu kalau terpaksa kita batal, kita wudhunya di masjid. Tapi kalau kita masih tidak batal, maka kita dari rumah sudah wudhu, ya. Mang tatahara fi baitihi, barang siapa bersuci di rumahnya atas wudhu, summa masaila baiti, kemudian berjalan menuju rumah min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah, yakni menuju masjid, lihat dia untuk menunaikan faridotan, fardu-fardu, yaitu sholat fardu min faraidillahi, dari apa yang difardukan oleh Allah, yakni sholat misalnya, ya. Kalau ada pengajian di situ, kalau ada misalnya sesuatu yang bermanfaat, ya, di situ, ya, di masjid itu, kanat, maka adalah, ya, khotwatahu ikhdahuma, langkah dari keduanya, tahfudu khotaya, ya, khotiatu, ya, yang satu langkah itu akan menghapuskan dosa, wal ukhra, dan langkah yang lain tarfa'u darajatan, ya, akan mengangkat dia 1 derajat. Jadi 1 langkah, kaki kiri melangkah, ya,
kemudian dihapuskan satu dosa, kemudian diangkat dari derajat. Itulah keutamaan orang yang berangkat menuju masjid. Maka kita sangat disarankan kalau sholat 5 waktu tidak di rumah. Jadi usahakan mulai sekarang, ya. Ini khususnya laki-laki tentunya ya, kalau ibu-ibu ya karena ngurus rumah dan kalau ditinggalkan rumahnya akan bermasalah, lebih baik kalau kita sholat di rumah. Namun kalau masjidnya tidak jauh dan tidak sulit untuk datang ke sana, datang ke masjid tentu lebih utama. Karena sholat berjamaah itu tidaklah itu dibatasi mana yang utama. Kecuali ibu-ibu wanita yang nanti membawa fitnah tatkala berangkat menuju ke tempat sholat. Ya. Dalam hadis lain, idza tawadda'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian memperbagus wudunya, summa kharaja ila sholat, kemudian keluar untuk menunaikan sholat, lam yarfa qadamau, tidaklah ia mengangkat kakinya, al-yumna yang sebelah kanan, ila kataballahu azza wa jalla hasanatan, kecuali Allah telah menetapkan baginya satu kebaikan. Jadi angkat kaki yang kanan untuk kebaikan, walam yadha qadamahu yusra, dan tidaklah ia mengangkat meletakkan kaki kirinya ila hatun, kecuali Allah akan menghapus ya azza wa jalla anhu sayiatan, keburukan. Jadi satu langkah mengangkat derajatnya, satu langkah lagi menghapus dosanya. Itu keutamaannya. Jadi sholat itu ibadah memang diistimewakan sama Allah Ta'ala. Kita berangkat haji tidak ada hadis-hadis langkah itu dihitung, tidak ada. Puasa juga tidak ada. Hanya sholat. Ya. Kalau berangkat mau mengeluarkan zakat, membagi zakat juga tidak ada. Karena sholat itu istimewa sekali. Dan sholat itu yang menjadi passwordnya seluruh amal diterima atau tidak. Ya, dibuka atau tidaknya pintu surga, ya tergantung sholatnya. Kalau orang tidak sholat, ya sudah, buntu. Semua pintu surga tidak ada yang dibuka untuknya. Atau kalau sholatnya itu lalai, ya nanti, ya paling-paling akhir-akhir, itu mungkin dibukakan surganya, karena ucapan la ilaha illallah. Nah, kita lanjut yang ke-9, monggo Pak. Yang ke-9, akan disediakan jamuan di surga setiap kali seorang muslim berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat, baik pada pagi maupun sore hari. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, sabdanya artinya, barang siapa berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya jamuan di surga setiap kali datang pada pagi atau sore hari. Kata an-nuzul dalam hadis di atas berarti sesuatu yang disuguhkan kepada tamu ketika datang. Iya, ya. Jadi nuzul itu adalah suatu hidangan, ya, penghormatan dari Allah yang diberikan. Ya ini mungkin barangkali kita sekarang ini nggak tertarik karena nggak ada, itu cuma ngomong saja, ya, karena nggak ada buktinya. Namun sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasulullah, bahwa semua kata-kata Nabi adalah kata yang benar, ya, itu datang dari Allah, maka kita harus percaya. Kita meragukan juga tidak boleh. Barang siapa yang berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari, ya, maka Allah akan menyediakan baginya jamuan di surga. Ya, padahal di surga itu ya tentunya segala macam sudah ada. Tapi dikhususkan bagi orang yang sering mendatangi masjid itu ada hidangan khusus bagi mereka di surga nanti. Maka dari itu kalau bisa mulai sekarang sampai Allah memanggil nanti, jangan ada di antara kita yang sholat sendirian. Ya, itu di rumah, sholat fardu di rumah. Hendaknya kita sholat itu ya di masjid. Nah, karena sholat di masjid itu mempunyai keutamaan yang banyak sekali. Nanti kita baca keutamaan masjid. Ya setelah itu biar kita tahu bagaimana. Monggo yang 10 Pak. Baik, yang ke-10 dengan sholat, Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang terjadi antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Hal itu didasarkan pada hadis Utsman radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Tidaklah seorang muslim berwudu, lalu dia melakukannya dengan baik, kemudian mengerjakan sholat, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas apa yang terjadi antara wudu itu dengan sholat yang berikutnya. Iya, ya. Jadi sekarang sholat subuh ya terhapuskan dosa sebelum subuh tadi apa yang kita kerjakan. Ya, mungkin omongan, perbuatan, ya, sikap yang tidak disukai atau menghasilkan dosa-dosa yang kecil, maka dengan sholat subuh akan dihapuskan. Kemudian sampai duhur, ya. Karena panjang sekali antara subuh dengan duhur itu, maka Allah tambahi, ya, ditambahkan karunia berupa sholat duha namanya. Supaya apa? Supaya kita sempurna kebaikannya. Di samping dihapuskan dosa-dosanya pada saat sholat duhur, di waktu duha itu Allah menawarkan siapa yang menyempatkan 4 rakaat di waktu duha di awal hari itu, maka akan aku tutup kefakirannya di hari sorenya. Bahwa di hari itulah. Jadi sholat duha itu seperti itu. Bahkan sholat duha itu dapat dianggap sebagai orang yang bersedekah. Ya. Setiap ruas orang itu bersedekah dan jumlah ruas itu dalam tubuh manusia ada 360 ruas. Maka orang yang menyelenggarakan sholat duha 2 rakaat itu sama dengan orang bersedekah 360 kali sedekah. Maka banyak kebaikan yang diberikan karena waktunya agak panjang. Setelah duhur, dosa tadi dihapuskan, dosa-dosa kecilnya. Ya. Kemudian ditetapkanlah amal kebaikannya. Nanti masuk waktu asar, dosa yang dikerjakan dari zuhur sampai asar dihapuskan di saat sholat asar. Karena waktunya pendek, tidak ada juga sholat-sholat yang lain. Ya, khususnya sholat ba'da asar itu ya tidaklah ditekankan. Ya, kita boleh mengerjakan, tapi tidak sangat ditekankan. Kemudian dari asar ke maghrib ya juga ya, tidak ada sholat ba'diyah asar, kemudian sholat maghrib langsung kita sholat maghrib, tapi bisa juga qobliyah maghrib 2 rakaat, tapi itu bukan mu'akadah, tapi boleh kita kerjakan kalau ada kesempatan dan ada waktunya. Dari maghrib sampai isya juga waktunya pendek, maka tidak diselingi dengan sholat-sholat yang istimewa. Namun dari isya sampai subuh ya, karena waktunya panjang, mulai jam 12 dari waktu isya itu berakhir jam 12 malam, tengah malam itu ya. Dalam hadis itu dijelaskan nanti di fikih sunnah saya Sabik jilid 1 tentang waktu-waktu sholat itu, waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam, bisa dilihat sendiri. Kita sudah punya bukunya semua. Jadi dengan demikian maka kita kalau mau belajar gampang sekarang ini. Ada ditelusur. Jadi nanti kalau kurang jelas dan apa yang saya jelaskan kok tidak sama dengan apa yang di buku, ditanyakan aja bukunya berapa, jilid berapa, halaman berapa, kami dibaca nanti kita pahami bersama-sama. Kita itu belajar di sini paling enak karena sumbernya jelas. Jadi kita tidak katanya itu kata Ustadz ini tidak ya, dari mana? Ya itu saja. Dan kita bebas dan berpendapat sama. Ya, saya dengan Bapak dan Ibu kalau berpendapat suatu hadis boleh saja. Karena tidak ada orang yang menganggap pendapatnya paling benar. Ya, kemudian lanjut Pak, nomor 10. Nomor 11 Ustaz. Oh, 11. Loh, 10 belum Pak? Hah? Belum, Nomor 10. Dengan sholat, Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang terjadi antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Hal itu didasarkan pada hadis Utsman radhiyallahu an. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu, lalu dia melakukannya dengan baik, kemudian mengerjakan sholat, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas apa yang terjadi antara wudu itu dengan sholat yang berikutnya. Ya, ini sudah ada penjelasannya sama dengan hadis-hadis yang lain, bahwa sholat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Yang 11. Ke-11, sholat juga akan menghapuskan dosa yang terjadi sebelum sholat. Hal itu didasarkan pada hadis Utsman radhiyallahu an. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah datang kepada seorang muslim waktu sholat wajib, lalu dia mengerjakan wudhu dengan sebaik-baiknya, khusyuk dalam sholat dan rukuknya, melainkan sholat itu akan menjadi kafarat
atau penebus atas dosa-dosa yang terjadi sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar. Itu berlaku sepanjang masa. Ya, jadi inilah juga yang dianggap menjadi pendasaran sholat taubat. Ya, jadi tidaklah datang kepada seorang muslim waktu sholat wajib, lalu ia mengerjakannya wudhu dengan sebaik-baiknya, khusyuk dalam sholat, dan rukuknya, melainkan sholat itu akan menjadikan kafarat atau penebus atas ya dosa-dosa yang terjadi sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar. Ya, itu berlaku sepanjang masa, itu sholat wajib. Tetapi kalau sholat tobat itu sholat-sholat sunnah apa saja. Jadi karena sholat-sholat sunnah juga akan bisa menghapuskan dosa. Suatu saat Rasulullah SAW kedatangan salah satu sahabat yang baru melakukan perbuatan dosa, tapi bukan dosa besar. Ya mungkin pada saat di perjalanan mungkin memegang-megang wanita yang tidak halal baginya, mungkin ada mencium barangkali. Maka datang kepada Nabi, dia minta supaya Nabi menghukum had kepada dirinya. Ya Rasulullah, saya telah berbuat ini dan itu, maka berilah hukuman had atas diriku. Supaya dia itu tenang hidupnya. Kalau sudah dihukum di dunia, kan di akhirat tidak dihukum. Ya, maksudnya seperti itu. Maka pada saat itu Rasulullah akhirnya mau berbicara lebih lanjut, tiba-tiba mendengar suara azan duhur. Maka Rasulullah pun bersama sahabat itu belum sempat memberikan jawaban dari pertanyaan sahabat itu, kemudian mengerjakan sholat berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, kembali si sahabat yang melakukan perbuatan dosa itu datang pada Nabi minta supaya diberi had, hukuman ya dari perbuatan ini, karena dia mengaku sudah terlena, terbujuk oleh setan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, apakah kamu tadi mengikuti sholat berjamaah bersama kami? Ya Rasulullah, mengikuti. Allah sudah mengampuni dosamu. Begitulah. Jadi sholat itu sudah mengampuni dosa. Asalkan bukan dosa besar. Kalau berzina ya harus bertobat dulu. Tidak bisa. Hanya dengan sholat, dengan wudhu, dengan puasa tidak bisa. Kalau dosa-dosa besar harus tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang ke-12, monggo Pak. Agak panjang ini. Baik, keutamaan sholat yang ke-12. Malaikat akan berselawat kepada orang yang mengerjakan sholat selama dia masih berada di tempat sholatnya. Dia masih dianggap mengerjakan sholat selama sholat masih tetap menahannya. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sholat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahala daripada sholatnya di rumah sendirian dan yang dikerjakannya di pasar dengan 20 derajat lebih. Yang demikian itu jika salah seorang di antara mereka berwudu, lalu dia mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, kemudian berangkat ke masjid, dan dia tidak pergi kecuali untuk sholat, tidaklah dia melangkahkan kaki satu langkah pun, melainkan akan ditinggikan baginya 1 derajat dan dihapuskan darinya 1 kesalahan sampai akhirnya dia masuk masjid. Jika dia sudah masuk masjid, dia sudah berada dalam keadaan sholat selama sholat masih tetap menahannya. Jika sudah mengerjakan sholat, para malaikat masih terus bersolawat untuk salah seorang di antara kalian selama dia masih berada di tempat dia mengerjakan sholat, seraya berdoa, Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya. Ya Allah, terimalah taubatnya selama dia tidak mengganggu di sana dan tidak pula berhadas. Iya, ini sebenarnya penjabaran dari hadis-hadis yang tadi. Jadi kalau mereka seorang itu sholat berjamaah, ya, itu sudah diterangkan pahalanya lebih dari 20 derajat. Ada 25, ada 27 ya. Itu di dalam beberapa hadis. Tentunya tergantung dengan keikhlasan, kekhusyuan dan seterusnya itu. Tapi minimal 20 kali daripada sholat sendirian, sholat berjamaah ini. Dan tatkala berangkat sudah dikatakan tadi 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Yang penting lagi di sini
bahwa selama ia menunggu sholat, maka diberi pahala sholat. Jadi masuk masjid, kalau kita tidak pulang, ya sebelum itu, maka terus-menerus Allah memberikan pahala sholat, dan malaikat mendoakan kepadanya. Maka dari itu kalau mungkin punya waktu, jangan pulang di masjid. Ya, saya berusaha. Ya, setiap maghrib sampai isya itu saya tidak di rumah, saya di masjid, entah taklim sama teman-teman, entah ngobrol masalah agama, ya. Pokoknya jangan sampai sesuatu yang menyakiti orang, mengganggu orang lain. Ini menjelaskan mana yang ini perlu dijelaskan atau yang tidak jelas, itu dijelaskan pada saat itu. Maka orang-orang seperti itu didoakan oleh malaikat, Allahumma hamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi, ya. Ya Allah, berilah rahmat dia. Allahumma ya Allah, irhamhu, ya, berilah rahmat kepadanya. Allahumma ya Allah, ikfir lahu, ya, ampunilah dia, ya. Allahumma ya Allah, tub alaihi, berilah tobatnya kepadanya selama ia tidak mengganggu di sana dan tidak pula berhadas. Jadi kalau di masjid, kalau bisa jangan berhadas. Kalau berhadas segala ambil air wudhu, jangan nanti sudah komat baru ambil wudhu. Karena selama kita menunggu sholat, itu diberi pahala sholat. 13, semoga Pak. Ke-13, menunggu sholat merupakan ribat atau perjuangan di jalan Allah. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan pada apa yang dengannya Allah menghapus dosa dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda yang artinya, yaitu menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai atau menyulitkan. Banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat ketika menunggu sholat setelah sholat. Itulah aribat, dan itulah aribat atau perjuangan. Iya. Perjuangan yang akhirnya dapat meninggikan derajatnya, dihapus dosa-dosanya ada 3. Ya, kata Nabi kita, yang pertama menyempurnakan wudhu. Di saat kita sedang kesulitan, misalnya suasana sangat dingin, ya, itu kalau dulu saya pernah ke Turki, diajaknya di sana itu kalau wudhu, air yang keluar dari kran itu, dari pet itu, masya Allah ya dinginnya ya sama dengan air es itu, campur es itu yang kalau di tempat kita itu untuk wudhu, tapi tetap aja dia menyempurnakan wudhu di saat itu, ya. Atau di saat orang agak sakit juga kadang-kadang susah wudhu, tapi menyempurnakan wudhu. Nah, saat makarih, ya, isbagul wudhu'i, sempurnakan wudhumu alal makarih. Nah, di saat kita dalam keadaan yang susah, ya. Wa kasratul khata, ya, dan banyak melangkah ilal masajid, kepada masjid. Jadi langkahnya semakin banyak, ya. Jadi sholat dikerjakan berjamaah, ya. Tidaru sholat batas sholat, dan menunggu sholat setelah sholat. Jadi yang ditunggu adalah sholat setelah sholat subuh, kita nanti nunggu sholat duhur dengan mengerjakan sholat duha. Tapi hati kita ternyata yang kita pikir sholat duhur, sehingga sholat duhur itu tidak mungkin terlambat, tidak mungkin masbuk kalau di masjid, karena sudah ditunggu sejak sebelumnya. Maka fadzalikumul ribat, itulah namanya ar-ribat, yaitu perjuangan yang berat, ya, sama dengan pahalanya orang yang berjaga-jaga di perbatasan musuh antara orang muslim dan orang kafir yang taruhannya adalah nyawa. Yang 14 semoga Pak. Yang 14, pahala orang yang berakad menunaikan sholat sama seperti pahala orang yang berhaji dengan ihram. Hal itu didasarkan pada hadis Umamah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, artinya, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk mengerjakan sholat wajib, maka pahalanya adalah seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dengan ihram. Barang siapa berangkat untuk mengerjakan sholat duha, ia tidak merasa lelah kecuali olehnya, pahalanya seperti pahala orang yang umroh. Sholat setelah selesai sholat dengan tidak dibarengi dengan perbuatan yang sia-sia di antara keduanya merupakan catatan amal baik di Iliyin. Iya. Di dalam surat Mutaffifin,
Itu iliyin itu catatannya orang-orang yang takwa kepada Allah. Ada yang tahu ayatnya berapa? Kala inna kitabal abrari lafi iliyin wa ma adraka ma iliyun. Ya, kitabum markum yasadul muqarrabun. Itu suratnya surat Mutaffifin, ayatnya ayat berapa ya? Ada yang tahu? Ya Ustaz. Loh. Ayat Iliyin. Nah, yang sijin itu yang 7 atau berapa itu yang Ya Ustaz. Nah, yang iliyin itu 14. yang berapa ayatnya? Ayat 14. Berapa? 14. 14, 15. 18. 18 ya. 18, 19, 20. Ya. 18 sampai 20 Ustaz. Iya, ya itulah ya orang yang di iliyin ya. Kala inna kitabal abrari lafi iliyin wa ma adraka ma iliyun kitabum markum yasadul muqarrabun ya. Itu disaksikan oleh malaikat yang terdekat kepada Allah. Nah, kemudian barang siapa yang berangkat untuk mengerjakan sholat duha, ya sholat duha, ini berangkat sholat duha, dia tidak merasa lelah kecuali olehnya pahalanya seperti pahala orang yang umroh, ya. Sholat setelah selesai sholat dengan tidak dibarengi ya, dengan perbuatan yang sia-sia, di antara keduanya dicatat amal baik di dalam kitab iliyin. Yang ke-15, moga Pak. 15, barang siapa berangkat ke masjid dan terlambat, dia mendapatkan orang-orang telah selesai menunaikan sholat, maka baginya pahala seperti pahala orang yang ikut mengerjakan sholat dengan jamaah. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian dia berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat, tetapi dia mendapatkan orang-orang telah selesai mengerjakan sholat, maka Allah yang maha perkasa lagi maha mulia akan memberinya pahala seperti pahala orang yang ikut mengerjakan sholat dengan berjamaah. Dan hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah ini, jadi kalau kita, waduh, setelah terus gak ning masjid, tetap aja masjid, jangan di rumah. Ya, karena pahalanya sama. Karena orang itu mesti kadang-kadang namanya orang suatu saat ada sesuatu yang tidak mungkin ya kita kerjakan tepat pada waktunya. Tapi kita masih berusaha istiqomah sholat berjamaah di masjid, maka tidak dikurangi pahalanya sedikit pun oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Maha tahu kenapa hamba ini kok bisa sampai terlambat, bukan karena menyia-nyiakan, tapi karena sesuatu yang harus diselesaikan. Itulah keuntungan orang yang biasa sholat berjamaah, tapi kalau memang tidak biasa ya lain lagi masalahnya. Yang terakhir 16, monggo Pak. Yang 16, jika seseorang telah bersuci, lalu berangkat ke masjid untuk menunaikannya sholat, dia akan selalu berada dalam keadaan sholat sampai dia kembali, sedangkan kepergian dan kepulangannya ditetapkan mendapat pahala. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, lalu dia mendatangi masjid, dia akan selalu dalam keadaan sholat sampai dia pulang kembali. Oleh karena itu hendaklah dia mengatakan begini, begitu beliau pun menyilangkan jari-jarinya. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sejak salah seorang di antara kalian berangkat dari tempat tinggalnya menuju ke masjidku, satu kaki akan ditulis bagi kebaikan dan satu kaki lagi menghapuskan keburukan hingga dia kembali. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah sampai kita kepada pengajian berikutnya. Sampai halaman berapa Pak Tomo? Halaman 40 Ustaz. Yang keempat, bilangan rakaat witir. Oh, 40 bilangan rakaat. Oh, nggih, tiada, bukan. Oh, bilangan rakaat witir ya. Yang mana? Halaman kesekian namanya. Bukan kunut dalam witir, Pak Ustadz. Iya, terakhir yang ke-6 halaman 44. Ya. Kunut dalam witir, terakhir Ustaz. Kunut dalam witir. Kunut dalam witir. Dalam witir ya Pak. Kunut Pak Tomo, kunut dalam halaman 36 Pak Tomo. Halaman 4 ya?
Ya, itu jilid 2 kan? Ya. Ya, Ustaz. Bismillah. Kalau punya Pak Tomo, halaman 36 Pak Tomo, kunut dalam witir. Enggak, saya 44 juga. Oh, Selamat. jadi Ya, Pak pakai Tomo. yang lama. Ya, baru ya, ini yang baru, ini yang lama enggak ketemu. Iya, Ya, iya. Ini monggo. Ya. Yang keenam, kunut dalam witir. Bacaan kunut itu disyariatkan dalam semua salat witir berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ashabus Sunan, dan lain-lain dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa saya dalam witir. Dibaca Yaitu, doanya coba, enggak usah ya, terjemah. Allahumma hdini fiman hadait gitu aja. ya. Dibaca. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait, wa innaka la taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu la yadhillu man walait ilaik, la yaghithu man adait. Tabarak tarbana wa ta'alaita wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bob, jadi inilah witir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya Hasan, ya. Jadi Hasan bin Ali itu cucunya. Hanya karena hadis ini, ya, dianggap oleh para ulama ahli hadis itu pada saat itu Hasan belum balik, maka menurut ilmu hadis, orang yang meriwayatkan hadis yang belum balik orangnya itu hadisnya tidak diterima sebagai hadis yang sahih. Kenapa? Mereka belum waktunya meriwayatkan, mungkin ada salah dan lainnya. Tapi sebagian ulama lagi menganggap bahwa ini meskipun belum balik, tapi ini cucunya Nabi, beda ya, katanya seperti itu. Oleh karena itulah hadis-hadis ini dipermasalahkan. Ada yang menganggap hadisnya itu dikatakan Hasan, ya, meskipun tidak begitu sahih, tapi Hasan. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif karena yang meriwayatkan masih dalam umur yang belum sampai balik, ya. Namun tidak ada lagi hadis yang diterangkan kecuali hadis ini. Hanya saja ini bukan bacaan kunut subuh. Nah, kita biasanya dulu itu membaca Allahumma hdini fiman hadait itu kunut subuh. Sedangkan kunut subuh nanti tidak disyariatkan untuk berkunut setiap sholat subuh, ya, tidak ada. Sehingga kita kalau waktu subuh ya tidak usah berkunut karena Nabi sendiri tidak kunut. Hanya saja mungkin nanti kita akan membaca beberapa buku, ada perselisihan yang menganggap bahwa hadis kunut itu katanya sahih karena yang meriwayatkan dari Anas. Anas itu adalah salah satu pembantu Rasulullah yang sangat dekat dengan Nabi, ya, bahkan mungkin hampir serumah dengan Nabi karena melayani Nabi terus. Maka dari itu hadis-hadisnya Anas ini harus diterima karena dia yang meriwayatkan. Yang lain juga mengatakan, ya, bahwa ada yang membawa berita itu, ya, ternyata ada namanya, salah satu dia namanya juga lemah karena kelemahan itu tidak diterima. Bahkan dalam riwayat itu Anas sendiri tidak kunut di dalam waktu subuh dan seterusnya, ya. Oleh karena itulah, ya, ulama menyimpulkan bahwa kunut itu bagaimana mubah saja. Karena Rasulullah juga pernah kunut namanya kunut nazilah, ya. Sedangkan lafal-lafal kunut nazilah tidak diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih bunyinya seperti apa. Tapi kalau kunut witir itu memang ada riwayat. Jadi riwayatnya itu banyak, mungkin salah satu di antaranya adalah yang terbaik adalah ini. Kemudian ya, ini dianggap sebagai hadis yang hasan. Jadi hadis dhaif itu kalau banyak bisa naik derajatnya dari hasan li ghairi, jadi bisa diamalkan sebagai dasar amal ibadah. Tapi kalau hadis dhaif satu saja dhaif, dua ya tidak bisa. Apalagi kalau dhaif itu bertentangan dengan hadis sahih, tidak bisa diamalkan. Terus Pak Turmudi berkata, ini adalah hadis hasan. Bahkan tiada suatu keterangan pun tentang kunut dari Nabi SAW yang lebih baik daripada hadis ini. Nawawi berkata bahwa isnadnya sah. Ibnu Hazmin tawakuf tentang sah atau tidaknya hadis. Tetapi ia berkata pula, hadis ini sekalipun tidak dapat digunakan sebagai dalil, tetapi tidak ada hadis lain
dalam soal kunut itu yang diterima dari Nabi SAW. Jadi meskipun dhaif kedudukannya, bagi kami masih lebih baik daripada pendapat manusia. Tentang ini kami sependapat dengan Ibnu Hanbal. Iya, jadi Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu juga mengatakan hadisnya, ya, hadis yang dhaif masih bisa lebih utama daripada kata-kata manusia, ya. Karena hadis dhaif itu masih dimungkinkan datang dari Nabi. Tapi kalau kata-kata manusia jelas bukan kata-kata dari Nabi. Hanya saja hadis dhaif itu yang membawa riwayat itu adalah orang yang tidak bisa dipercaya atau kepercayaannya tinggal 25% begitu, maka hadisnya jadi dhaif. Namun demikian ini maka dia dipermasalahkan. Itu tawakuf itu diam. Dia tidak memberi komentar soki atau tidak soki, itu menunjukkan hadis itu bermasalah. Ya, ada yang menganggap hasan, ada yang menganggap dhaif, ada yang menganggap ya hadis itu sangat dhaif ya, seperti itu. Tapi Ibnu Hazm seorang yang ulama ya, yang temporer yang sangat kontroversi ini, Ibnu Hazm itu ya dia aja mengatakan tawakuf diam. Ya meskipun dhaif kata dia itu masih bisa karena tidak ada lagi hadis selain dari Hasan bin Ali ini sumbernya tidak ada lagi. Terus Pak. Begitu pula lah mazhab Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ibnu Abbas, Al-Bara, Anas, Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, Sauri, Ibnu Mubarak, ulama-ulama Hanafiyah, dan salah satu riwayat Imam Ahmad. Nawawi berkata, dari jurusan ini dapatlah menjadi kekuatan sebagai dalil. Adapun Imam Syafi'i dan lain-lain berpendapat tidak perlu berkunut itu kecuali dalam pertengahan yang akhir dari bulan Ramadan. Ini berdasarkan riwayat dari Abu Dawud bahwa Umar bin Khattab mengumpulkan orang banyak untuk bersolat jamaah dengan bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Selama 20 hari Ubay mengimami mereka dan tidak pernah berkunut melainkan dalam pertengahan akhir dari bulan Ramadan. Ya, jadi kalau kita telusur dari hadisnya, memang Rasulullah juga tidak pernah, ya. Kemudian ada sahabat ini, menurut penelitian ini, dia ada yang pertengahan Ramadan itu baru kunut, ya, karena tidak ada ketetapan dari Nabi, maka pendapat itu bisa masuk memang kadang-kadang nih, ya, bisa masuk ke dalamnya dan berdoa sendiri itu setelah rukuk itu memang disyariatkan seperti kunut nazilah itu. Maka dari itu masih dalam batas diperbolehkan. Maka hukum kunut itu nanti akan ada yang mengatakan satu, hukumnya sunnah. Yang kedua, hukumnya mubah. Yang ketiga, hukumnya bid'ah, ya, atau haram. Tidak disyariatkan dan kita tidak boleh melakukan karena itu bentuknya ibadah. Nah, seperti itu nanti kesimpulannya adalah bahwa mubah saja. Ya, itu bisa dikerjakan bagi yang mau mengerjakan dan tidak dikerjakan juga tidak masalah. Mengerjakannya adalah sunnah. Ada yang menganggapnya karena hadisnya ada yang mengatakan ya bahwa hadis itu tidak sahih. Begitu fikih selalu berbicara kalau tentang sesuatu kayak begitu. Jadi kalau kita enggak setuju ya jangan dilaksanakan saja. Dan saya pesan juga jangan nge-share di grup ini yang hal-hal yang aneh-aneh ya. Kita kadang saya kemarin lihat yang satu kita sudah menjelaskan bahwa misalnya hukumnya tahlilan tidak ada tuntunannya, kemudian di-share yang menyatakan itu ada Nabi suatu saat itu menawari ada itu cerita dongeng-dongeng yang tidak jelas itu tidak bersumber, jangan dipakainya supaya kita tidak menjadi goyah ya akidah kita menjadi kalau begitu kalau begitu kita belajar yang ada aja ya yang sudah kita sudah ada. Kita fikih sunnah, sohi fikih sunnah, kitab ensiklopedia fikih praktis ada, kemudian banyak itu. Kita cari ada nggak di situ? Kalau di situ nggak ada, pokoknya orang itu mesti ngarang-ngarang sendiri untuk membela mazhabnya atau membela pendapatnya, kelompoknya dia ngarang-ngarang ya, yang itu kadang-kadang disandarkan oleh Nabi. Celakanya yang seperti itu. Terus Pak. Diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Nasr bahwa Sa'id bin Jubair ditanya tentang permulaan membaca kunut dalam witir, lalu ia menjawab,
pada suatu ketika Umar bin Khattab mengirimkan pasukan tentara, tiba-tiba mereka tersesat di jalan. Sehingga Umar khawatir atas mereka itu. Maka setelah tiba di pertengahan akhir dari bulan Ramadan, ia pun berkunut mendoakan mereka. Ya, makanya jangan sampai tersesat. Karena kita itu di dalam sholat itu boleh kita berdoa. Tatkala kita iktirar sami Allahu liman hamidah, kemudian kita berdoa. Tatkala kita sujud kita boleh berdoa. Pada saat tasyahud akhir kita boleh berdoa sebelum salam. Itu tempat-tempat berdoa itu seperti itu. Hanya saja berbeda para ulama. Ada yang doa itu kalau masih kita campurkan di dalam sholat itu hanya mengambil doa-doa yang diajarkan Nabi saja, tidak boleh keluar. Yang lain mengatakan doa apa saja, apakah diajarkan dari Nabi atau dari Quran atau mungkin dari kita sendiri, tidak ada masalah karena Nabi memerintahkan atau membolehkan doa di situ. Misalnya saat sujud, saat tasyahud itu setelah fil anlamina innaka hamidum majid kita boleh berdoa. Oleh karena itulah, maka untuk menyelamatkan itu, ulama menganjurkan supaya kita berdoa kalau sudah tidak ada lafaz-lafaz di dalam doa yang diajarkan Nabi, lebih baik kita berdoa di dalam hati. Apa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Madura, atau apa saja, tidak ada jadi masalah. Begitu ya. Tempat berkunut, monggo Pak. Tempat berkunut. Kunut itu dapat dilakukan sebelum ruku, sehabis membaca surat, dan dapat pula sehabis bangun dari ruku. Diriwayatkan dari Humaid, katanya, saya bertanya kepada Anas tentang kunut itu sebelum ruku atau sesudahnya. Lalu ia menjawab, kita mengerjakan sebelum atau sesudah ruku. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Muhammad An-Nasr. Apabila seseorang berkunut sebelum ruku, maka ia harus bertakbir dulu sambil mengangkat kedua tangannya sehabis membaca surat dan bertakbir sekali lagi setelah selesai berkunut. Hal ini diriwayatkan dari sebagian sahabat. Setengah ulama mengatakan bahwa di saat berkunut itu disunatkan untuk mengangkat kedua tangan, tetapi setengah ulama tidak menganggapnya sunat. Ya, jadi kalau gitu bagaimana ya, kita nggak masalah. Sama melok-melok kepada sholat yang di sana imamnya membaca kunut sampai nggak ngangkat tangan juga nggak masalah ya. Baca kunut juga boleh, nggak baca juga tidak masalah, karena masalah-masalah itu adalah sesuatu hal yang mubah. Nanti kita bicarakan khusus untuk kunut subuh itu bagaimana kedudukannya, hadisnya. Teruskan dulu Pak Tomo. Adapun mengusap muka dengan kedua tangan, maka menurut keterangan Baihaqi bahwa sebaiknya jangan dilakukan itu. Dan cukuplah mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh kaum salaf, orang-orang yang terdahulu dari golongan sahabat, dan lain-lain. Yaitu hanya mengangkat kedua tangan saja tanpa diusapkan ke muka di waktu bersolat. Ya, kelihatannya memang sederhana, cuma mengusap aja kok dipermasalahkan kan gitu. Kadang-kadang kita tanya, ini namanya ibadah. Karena sudah bentuknya ibadah, maka kita berusaha sepenuh hati supaya ibadah kita itu cocok dengan apa yang dikerjakan Nabi. Karena semakin dekat kecocokannya dengan yang dikerjakan Nabi, semakin sempurnalah kita ibadah kepada Allah. Namun demikian, Allah Maha Pengampun, Allah Pengasih dan Penyayang. Kalau kita salah itu tersalah ya, karena ketidaktahuan kita, kalau keterbatasan ilmu kita, Allah lah yang Maha Pengampun. Jadi tidak usah kita menganggap orang lain itu ahli neraka, penghuni neraka, tidak bisa keluar dan lainnya ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kadang-kadang kita suka ngejas orang kayak seperti itu, sebaiknya kita tidak lakukan. Baik, sampai di sini dulu sementara ya. Ini saya kembalikan pada Pak Istiqomah, apakah ditutup doa dulu?